Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maharani Indara. Saya perwakilan dari kelas 2B. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang pelaksanaan dan pentingnya imunisasi pada bayi dan anak. Poin yang pertama ada pengertian, tujuan imunisasi, dan sasaran imunisasi. Pengertian imunisasi adalah pemberian vaksin dalam tubuh seseorang agar berbentuk kekebalan terhadap penyakit tertentu. Vaksin ini berisi mikroorganisme yang sudah dilemahkan atau dimatikan sehingga tubuh bisa mengenali tanpa menyebabkan penyakit. Selanjutnya, tujuan utama imunisasi yaitu melindungi bayi dan anak dari penyakit berbahaya seperti campak, polio, difteri, tetanus, hepatitis B, dan lain-lain. Yang kedua, mencegah penyebaran penyakit menular di masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan kekebalan kelompok herd immunity. Yang keempat, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Selanjutnya, sasaran utama imunisasi adalah yang pertama, bayi 0-11 bulan agar memperoleh kekebalan sejak dini. Yang kedua, anak-anak 1-5 tahun melengkapi imunisasi lebih lanjut. Yang ketiga, ibu hamil untuk mencegah tetanus pada ibu dan bayi. Yang keempat, kadang juga remaja dan dewasa tergantung jenis vaksinasi, misalnya HPV, COVID-19, atau influenza. Berikutnya, poin yang kedua, yaitu PD31 atau penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. PD31 adalah singkatan dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, yaitu penyakit menular yang bisa dicegah dengan pemberian vaksin agar tubuh memiliki kekebalan terhadap penyakit tersebut. Beberapa penyakit yang termasuk PD31 di Indonesia. Yang pertama ada tuberkulosis yaitu TBC yang dapat dicegah dengan vaksin BCG. Yang kedua ada hepatitis B yaitu dicegah dengan vaksin hepatitis B. Yang ketiga ada difter dicegah dengan vaksin DPT. Yang keempat ada pertusis yaitu atau batuk kerajaan yang dapat dicegah dengan vaksin DPT. Yang kelima ada tetanus, ini dicegah dengan vaksin DPT atau TTT. Yang keenam ada polio, yaitu dicegah dengan vaksin OPV atau OIPV. Yang ketujuh ada campak atau measles, yaitu dicegah dengan vaksin MR atau MR2. Yang kedelapan ada rubella, yang ini dicegah dengan vaksin MR. Yang kesembilan ada Japanese encephalitis, yaitu dicegah dengan vaksin JE. Yang kesepuluh ada pneumonia dan meningitis akibat HIV, dicegah dengan vaksin HIV. Tujuan dari program PD31 ini yaitu yang pertama melindungi anak dari penyakit berbahaya yang bisa menyebabkan cacat atau kematian. Yang kedua, menurunkan angka kematian dan kesakitan akibat penyakit menular. Yang ketiga, mencapai kekebalan kelompok herd immunity di masyarakat. Berikutnya, poin yang ketiga, yaitu konsep imunologi. Konsep imunologi adalah ilmu yang dipelajari dari sistem kekebalan tubuh imun dan bagaimana tubuh melawan penyakit. Dalam konteks imunisasi, imunologi menjelaskan bagaimana vaksin bekerja untuk membentuk kekebalan terhadap penyakit tertentu. Proses imunologi saat imunisasi, yang pertama pemberian vaksin, yaitu vaksin dimasukkan ke tubuh berisi kuman yang telah dilemahkan atau dimatikan. Yang kedua, pengenalan oleh sistem imun, yaitu tubuh dikenali zat asing antigen dari vaksin dan mulai membentuk respon imun. Yang ketiga, pembentuk antibodi, yaitu sistem kekebalan membentuk antibodi khusus untuk melawan penyakit itu. Yang keempat, terbentuknya memori imunologis. Tubuh menyimpan ingatan terhadap penyakit tersebut. Jadi, kalau suatu hari virus asli masuk ke tubuh, akan cepat melawan tanpa sakit berat.
Tujuan imunologi dalam imunisasi yaitu yang pertama, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit tertentu. Yang kedua, menciptakan kekebalan jangka panjang. Yang ketiga, melindungi masyarakat melalui kekebalan kelompok herd immunity. Poin yang keempat yaitu jenis-jenis imunisasi. Yang pertama, ada imunisasi dasar untuk bayi 0-11 bulan. Imunisasi ini wajib diberikan agar bayi memiliki kekebalan sejak dini. Yang pertama, ada hepatitis B, yaitu mencegah penyakit hepatitis B. Yang kedua, ada BCG, yaitu mencegah penyakit tuberkulosis atau TBC. Yang ketiga ada polio, yaitu mencegah penyakit polio yang menyebabkan kelumpuhan. Yang keempat ada DPT, HB, dan HIV, yaitu melindungi dari 6 penyakit: difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, pneumonia, dan meningitis HIV. Yang kelima ada campak atau MR, yaitu mencegah campak dari rubella. Yang kedua, ada imunisasi lanjut untuk usia 12-59 bulan. Untuk memperkuat kekebalan tubuh anak, yang pertama ada DPT, HB, HIV lanjut. Yang kedua ada polio lanjutan. Yang ketiga ada campak MR lanjutan. Yang ketiga ada imunisasi untuk ibu hamil, yaitu TT atau tetanus toksoid, yaitu mencegah tetanus pada ibu dan bayi baru lahir. Berikutnya ada imunisasi untuk anak sekolah dan dewasa, yaitu DT dan TD, yaitu diberikan pada anak SD dan remaja. Yang kedua ada HPV, yaitu untuk mencegah kanker serviks. Yang ketiga ada COVID-19 influenza, yaitu diberikan sesuai kondisi dan kebijakan pemerintah. Poin yang kelima yaitu penyuluhan sebelum dan sesudah imunisasi. Penyuluhan sebelum imunisasi dilakukan agar orang tua memahami pentingnya imunisasi, setiap secara fisik serta mental. Yang pertama, menjelaskan tujuan dan manfaat imunisasi. Yang kedua, menyampaikan jenis vaksin dan jadwalnya. Yang ketiga, menanyakan kondisi kesehatan anak sebelum disuntik. Yang keempat, yaitu memberitahu reaksi ringan yang mungkin akan muncul. Yang kelima, memberi kesempatan orang tua untuk bertanya, berkonsultasi. Selanjutnya, penyuluhan sesudah imunisasi dilakukan agar orang tua tahu cara merawat anak setelah vaksin. Kegiatan ini menjelaskan reaksi normal, yaitu demam ringan, nyeri bengkak. Yang kedua ada memberi saran perawatan di rumah seperti kompres hangat dan istirahat yang cukup. Yang ketiga menjelaskan tanda bahaya yang perlu dilaporkan ke tenaga kesehatan. Yang keempat mencatat imunisasi di buku KIA untuk memantau lebih lanjut. Selanjutnya poin yang keenam yaitu pemberian imunisasi. Pemberian imunisasi adalah proses pemasukan vaksinasi ke dalam tubuh agar terbentuk kekebalan terhadap penyakit tertentu. Vaksin ini dapat diberikan dari melalui suntikan injeksi atau tetesan mulut atau oral, tergantung jenis vaksinasinya. Prosedur pemberian imunisasi yang pertama, persiapan alat dan vaksin sesuai standar, yaitu syringe steril, kapas alkohol, dan lain-lain. Yang kedua ada pemeriksaan kondisi anak, yaitu memastikan tidak demam tinggi atau sakit berat. Yang ketiga menjelaskan prosedur pada orang tua agar tenang. Yang keempat penyuntikan vaksinasi sesuai dosis dan lokasi, misalnya paha, lengan, atau tetes di mulut. Selanjutnya observasi setelah imunisasi selama 30 menit untuk memantau reaksi. Yang terakhir pencatatan dan pelaporan di buku KIA atau registrasi imunisasi. Tujuannya yang pertama membentuk kekebalan tubuh spesifik terhadap penyakit tertentu. Yang kedua melindungi anak dari penyakit berbahaya yang menular. Yang ketiga mencegah penularan dalam masyarakat herd immunity. Selanjutnya poin yang ketujuh yaitu pencatatan dan pelaporan pelaksanaan imunisasi. Pencatatan imunisasi dilakukan untuk mendokumentasikan setiap vaksin yang diberikan agar jadwal kelengkapan imunisasi anak dapat dipantau. Isi pencatatannya biasanya berisi nama dan identitas anak, tanggal dan jenis vaksin yang diberikan, nomor batch vaksin,
dan tanda tangan petugas kesehatan. Alat pencatatan seperti buku KIA kesehatan ibu dan anak. Yang kedua ada kartu imunisasi bayi. Yang ketiga registrasi imunisasi di puskesmas atau di posyandu. Berikutnya pelaporan imunisasi. Pelaporan dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk Selanjutnya, pelaporan imunisasi. Pelaporan dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk mengetahui kecakupan imunisasi di wilayah kerja. Tujuan agar pemerintah bisa memantau keberhasilan program imunisasi, laporan ini dikirim secara berjenjang. Selanjutnya, pelaporan imunisasi. Pelaporan dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk mengetahui Selanjutnya, pelaporan imunisasi. Pelaporan dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk mengetahui cakupan imunisasi di wilayah kerja. Tujuan ini agar pemerintah bisa memantau keberhasilan program imunisasi. Laporan ini dikirim secara berjenjang dari posyandu, puskesmas, dinas kesehatan kabupaten, kota, provinsi, nasional. Isi laporan biasanya berisi jumlah anak yang diimunisasi, yang kedua jenis vaksin yang diberikan, yang ketiga data cakupan dan kelengkapan imunisasi. Poin yang terakhir yaitu poin yang ke-8 yaitu KIPI. KIPI adalah singkatan dari kejadian ikutan pasca imunisasi, yaitu setiap reaksi atau kejadian medis yang terjadi setelah pemberian vaksin, yang belum tentu disebabkan oleh vaksinnya. Jenis-jenis KIPI yang pertama yaitu reaksi lokal, yaitu bengkak, nyeri, atau kemerahan di tempat suntikan. Yang kedua, reaksi sistemik ringan, demam, rewel, nyeri otot, atau lemas. Yang ketiga, reaksi berat atau alergi berat, kejang, atau kesadaran menurun. Penyebab KIPI yaitu yang pertama, reaksi dari komponen vaksin, yang kedua, kesalahan prosedur saat penyimpanan atau penyuntikan vaksin, yang ketiga, kebetulan medis bukan karena vaksin, misalnya anak memasang sedang sakit. Berikutnya penyebab KIPI yaitu yang pertama reaksi komponen vaksin, yang kedua kesalahan prosedur saat penyimpanan atau penyuntikan vaksin, yang ketiga kebetulan medis atau bukan karena vaksin, misalnya anak memang sedang sakit. Berikutnya penata laksanaan KIPI yaitu yang pertama amati selama 30 menit setelah imunisasi, yang kedua bila muncul reaksi ringan cukup kompres air hangat dan beri cairan atau ASI lebih sering, yang ketiga bila reaksi berat segera bawa ke fasilitas kesehatan untuk penanganan lebih lanjut.